Halo, selamat datang di panduan penggunaan Microsoft Word untuk penyusunan laporan pada mata kuliah praktikum aplikasi pengolahan data. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke tujuan dari Microsoft Word ini. Yang pertama, dapat menggunakan fungsi pada Microsoft Word. Yang kedua, dapat memahami cara penyusunan laporan di laboratorium komputer. Jadi harusnya Microsoft Word ini kalian dapatkan laboratorium komputer. Tapi ini digunakan juga sebagai panduan kita untuk menyusun sebuah laporan. Ada 5 hal yang harus kalian pahami dalam penyusunan laporan. Di sini, dalam menggunakan Microsoft Word, yang pertama adalah ada namanya formatting. Formatting itu yang paling pertama kita gunakan di Microsoft Word. Yang kedua, namanya layouting. Layouting itu mengatur kertas, margin, dan sebagainya. Yang ketiga itu numbering. Numbering itu jenis number yang akan kita gunakan di Microsoft Word untuk laporan. Yang terakhir adalah styling. Styling juga penting untuk mengatur tulisan-tulisan yang ada di Microsoft Word. Oke, untuk tahapan pertama mungkin kita masuk ke interface-nya ya. Interface-nya ada di atas ribbon-nya atau tombol-tombolnya semua. Ada menu home, insert, design, layout, reference, dan mailing untuk koneksi dengan file yang lain, review, view, help, dan seterusnya. Nah, untuk tahapan pertama adalah yang pertama itu kalau yang ada di halaman 3 ya, yang ada di halaman 3 namanya formatting. Nah, untuk paling pertama itu kita akan mengatur jenis font yang ada di kertas lembar kerja kita. Nah, untuk mengatur fontnya, pertama kalian harus mengatur melalui menu yang ada di sini. Jadi kalian perhatikan ya, yang sebelah sini, atau kalian bisa tekan Ctrl D. Nah, untuk mengatur fontnya, kalian jangan menggunakan yang ini. Yang ini dia hanya akan mengubah font yang satu baris ini saja. Untuk baris-baris yang lain dia tidak akan berubah. Jadi untuk mengubahnya, contoh, ini saya sedang menulis ya, saya sedang menulis misalnya, terus di bawahnya juga saya sedang menulis. Di bawahnya juga saya sedang menulis. Nah, di sini ada 3 baris. Nah, kalau kita menggunakan fungsi yang ada di sini, secara otomatis yang berubah hanya di baris itu saja, itu pun hanya di kata itu saja. Oke, bisa diubah semua dengan cara di blok. Memang dia akan berubah semua, tetapi ketika kalian menulis lagi di bawah, yang berubah hanya yang kalian blok itu tadi, yang lainnya itu tidak akan berubah. Nah, cara untuk mengubahnya secara keseluruhan kita bisa gunakan ini, fungsi yang ada di bawah sini, atau kita bisa tekan Ctrl D atau klik tanda panah ke bawah untuk pengaturan font. Nah, setelah diklik, sekarang tulisannya adalah Lato. Di sini adalah Lato, semua adalah Lato 3 baris. Kita ganti jadi Times New Roman. Times New Roman dengan font size-nya adalah 12. Setelah itu kalian jangan tekan OK. Jangan, tetapi kalian tekan Set Default As. Sesuai yang ada di perintah halaman 3. Di halaman 3, Set Default As, lalu pilih di Document Only. Artinya kita akan mengubah ke dokumen ini saja. Nah, kalian bisa perhatikan di sini Times New Roman, di sini font 12, di sini fontnya masih Calibri, masih Lato, belum berubah menjadi Times New Roman. Ketika kita tekan OK di dokumen only, artinya dokumen ini saja, all dokumen maksudnya semua dokumen yang akan baru kita buat secara otomatis akan memiliki font standarnya ini. Itu untuk all dokumen. Jadi kita hanya pakai di dokumen ini saja, lalu tekan OK. Nah, secara otomatis ini juga akan ikut berubah. Jadi kalau misalnya sudah ada 100 lembar, secara otomatis 100 lembar itu akan ikut berubah menjadi Times New Roman. Nah, itu untuk pengaturan font. Selanjutnya di pengaturan paragraf. Di pengaturan paragraf untuk mengatur spasi mungkin bisa kita gunakan yang ini, tapi sama halnya yang tadi, dia hanya akan mengubah di spasi itu saja, satu baris ini saja, atau kita bisa blok, tetapi yang berubah hanya di yang kita blok saja. Nah, supaya bisa otomatis semua, kalian klik lagi pengaturan dari paragraf yang ini, lalu pilih line spasinya menjadi 1,5. Setelah line spasi menjadi 1,5, kalian perhatikan di sini ada namanya spasi before after. Before after ini spasi antara paragraf dengan paragraf. Jadi kalau kalian perhatikan, coba kalian perhatikan ya, di sini sedang 0.
Terus kalian perhatikan tulisan ini, saya sedang menulis. Dia akan memberi jarak, kalau kita naikkan, dia akan memberi jarak dengan paragraf yang ada di atasnya. Nah, kalau di sini kita buat 0 ya. Jadi untuk di laporan ini, before sama after-nya buat dia menjadi 0. Oke, buat dia menjadi 0, line spasinya adalah 1,5. Lalu kalian tekan set default as. Sama seperti tadi, set default as untuk khusus dokumen ini saja. Lalu kalian tekan OK. Oke, sekarang sudah selesai untuk formatting. Cukup mudah ya. Setelah mengatur formatting, kita akan masuk ke layouting. Layouting itu ada tempatnya di menu layout. Nah, di menu layout itu kita akan mengatur jenis kertas. Mungkin sama seperti tadi, kita menggunakan langsung ke pengaturan standarnya, baik setup defaultnya. Oke, kita masuk ke bagian ini, cari tanda panah ke bawah, lalu di sini kita atur. Untuk papernya sendiri kita mau di A4, sudah benar ya, A4. Terus ini set as default, mungkin ini tidak perlu karena ini akan mengubah semua. Ini tidak perlu karena pengaturan kertas itu umumnya sama semua. Mau dari atas sama bawah sama semua. Mungkin yang berbeda itu kalau pengaturan font tadi sama paragraf atau spasi. Jadi ini langsung A4 saja. Nah, kalau sudah kalian tekan marginnya, kita akan mengatur marginnya menjadi 3 cm, 3 cm, 3 cm. Kalau tulisannya tidak 3 cm ini, misal ya, kalau misalnya bukan tulisan 3 cm, tetapi 3 inci atau 3 tanda kutip 2, kalian tekan OK dulu. Kalian masuk ke bagian file. Di bagian file ini, kita akan mengatur jenis ukuran yang ada di Microsoft Word kita. Jadi kita masuk ke file tadi, file, pilih paling bawah, option. Ini ya, pilih paling bawah option. Lalu kalian cari tulisan yang ini. Kalian cari tulisan advance. Nah, di advance ini kalian coba cari tentang show measuring in units of. Nah, di bagian display-nya ya, di bagian display. Di sini kita ubah yang tadinya inci meter, mungkin ada mungkin yang inci meter, ubah menjadi sentimeter. Jadi di pengaturan show measuring in unit of-nya ini buat dia menjadi sentimeter. Karena bisa saja ada yang seperti ini misalnya. Saya tekan OK. Nah, ketika saya mau lihat di anunya, di marginnya, di sini inci 1,18 inci. Tanda kutip 2. Nah, untuk mengubahnya seperti tadi, klik file, pilih option, setelah itu muncul jendelanya, pilih advance, cari tulisan display di mana display-nya, cari tulisan display. Nah, inilah display. So, measuring in unit of, ganti menjadi centimeter. Setelah itu kalian tekan OK. Nah, secara otomatis semua satuan yang ada di Microsoft Word ini berubah menjadi centimeter. Kita tinggal mengatur untuk topnya 3 cm, leftnya 3 cm, buttonnya 3 cm, dan right 3 cm. Kalau sudah, ini tidak perlu diklik, kalian tekan OK aja langsung, sudah. Otomatis seluruh margin yang ada di dokumen ini berubah menjadi 3, 3, 3. Nah, selanjutnya itu masuk ke numbering. Mungkin saja ada dari kalian yang garis bantunya ini tidak kelihatan. Tapi nantilah garis bantu ya. Kita masuk ke numbering dulu. Jadi numbering di sini yang digunakan itu bukan menomori seperti ini ya. Kita bukan menomori seperti ini, tapi kita harus membuat struktur penomoran. Struktur penomoran itu kita akan masuk ke bagian yang kita kosongkan dulu. Kita akan masuk ke bagian yang ini untuk bullet ya, bullet library. Di sini ada yang bisa kita pilih. Kalau nggak ada, kita bisa define new bullet. Terus ada numbering list. Numbering list itu biasa membantu kita dalam membuat nomor, tapi kita akan menggunakan numbering versi otomatisnya. Nah, numbering versi otomatis ada di sini. Yang ketiga, di bagian paragraf, tapi yang ketiga dari sebelah kiri. Nah, kita masuk ke sini, lalu kita buka define new multi-level list. Jadi kita akan membuat multi-level list yang baru. Nah, untuk membuat multi-level list yang baru, kalian paling pertama seperti ini ya. Ada gambarnya di sini.
Paling pertama, mungkin kalian ikuti saja video ini. Di sini untuk level 1 kita akan membuat dia sebagai bab. Jadi cara yang pertama kalian hapus semua yang ada di enter formatting for number, kosongkan semua tulisan yang ada di situ, lalu tulis di situ BAB spasi. BAB spasi. Nah, di sini jangan kalian ketik angka satunya, tapi kalian pilih number style for this level. Nomor style yang ada di level itu kita ubah menjadi 1, 2, 3. Nah, kalian perhatikan di sini angka satunya agak berwarna hitam. Jadi berbeda kalau kalian tulis misalnya angka 1, kalau dia angka 1 saja dia tidak berwarna hitam. Dia hanya angka tapi tidak ada efek sama sekali. Kalau kita pakai number style for this level, secara otomatis dia akan agak berwarna hitam. Maksudnya kenapa dia berwarna hitam? Dia akan otomatis jadi ketika kalian enter, dia akan berubah menjadi bab 2. Ketika kalian enter lagi, dia akan berubah menjadi bab 3. Itu untuk level 1. Kalau misalnya eh, yang nggak bisa diklik, kadang itu ada komputer yang nomor style for this levelnya nggak bisa diklik. Jadi kalau dia nggak bisa diklik, kalian pilih more, matikan ini, legal style numbering. Ini biasa kalau dia lagi aktif, ini mati. Seperti ini kan, dia nggak bisa di apa-apakan. Jadi kalian harus menonaktifkannya. Tempatnya ada di more, lalu pilih legal style numbering. Oke, itu untuk level 1. Untuk level 2, oke, untuk level 2 kita mau dia tulisannya 1.1. Jadi kalian hapus lagi seperti tadi. Nah, kita akan mengambil angka yang ada di atasnya. Kita mau ambil angka 1 yang otomatis yang dari bab 1 tadi. Caranya kita ini kosongkan dulu ya. Enter formatting for number itu kosong. Kalian klik include level number from. Jadi dia akan mengambil misal level 1. Di sini ada tulisannya level 1. Berarti angka 1 ini berasal dari level 1. Nah, kita pisahkan dengan nomor pada saat di level 2. Kalian kasih titik, lalu pilih level 2 sebagai nomor. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalian perhatikan 1.1.1. Sesuai yang ada di bawah sini saya tulis. 1.1 ini tidak otomatis ya. Jadi kalian hapus, saya ulangi lagi. Kalian hapus semua yang ada di situ. Ambil nomor level 1-nya. Caranya include level number from, pilih level 1. Kita kasih titik di sebelah sini supaya ada pemisah. Nah, berikutnya kita masukkan nomor yang ada di level 2 tadi. Ini kan kita lagi di level 2. Jadi kita masukkan nomornya itu berurut 1, 2, 3. Oke, kalau sudah seperti ini kalian kasih titik lagi. Nah, menjadi seperti ini. Setelah masuk di sini level 1.1, di level 3 kita pakai angka biasa aja, angka nomor 1, 2, 3. Jadi kita hapus semua, lalu pilih 1, 2, 3, terus kasih tanda titik. Jadi kalau misalnya tadi bab, terus di bawahnya subbab, ini adalah nomor urut. Dan ingat, kalau misalnya tadi ini nggak aktif, kadang ada yang nggak aktif. Kalau dia nggak aktif, maka legal style-nya nonaktifkan ya. Cara ngambilnya dari mana? Cara ngambilnya dari more. More ini more, legal style-nya aktif, matikan. Nah, setelah itu di level 4, saya mau dia bentuknya adalah abjad ABCD. ABCD tapi huruf kecil, berarti yang ini. Oke, kita hapus lagi semua. Di level 4, hapus semua yang ada di kotak ini. Pilih A, B, C. Setelah itu, kalian kasih titik. Nah, jadi seperti ini. Bab 1, 1.1, 1, A, titik. Nah, untuk yang level 5 kita hapus lagi seperti tadi. Tapi kita gunakan bullet. Bullet itu ada di bagian bawah. Kalian tinggal cari, ini kan ada bagian bawah. Misal kita pakai yang solid circle, bullet solid circle. Nah, kalian tinggal pilih, oke, kalian tinggal oke kan. Jadi kita pakai 5 level saja. Level 1 untuk bab, yang ini, level 2 untuk 1.1, level 3 untuk 1 titik, level 4 adalah A titik, level 5 adalah bullet, level 6 ini abaikan, 7 abaikan, dan 9 abaikan. Kalau sudah selesai, kalian tinggal tekan oke. Secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Oke, secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nanti kita akan tinggal tulis di sini. Bab 1 misal. Contoh,
Bab 2 misal Microsoft Excel dasar. Bab 3 misal fungsi if, count, rank, look, oke. Nah, di bawah Microsoft Word, jadi di bawah Microsoft ini saya mau ini kan masih bab di subbabnya sendiri dia ada seperti ini modelnya. Bukan salah ya. Tujuan praktikum, oke, bab 2 tujuan praktikum, bab 3 adalah teori dasar, bab 4 adalah prosedur pengerjaan, bab 5 adalah pembahasan, bab 6 adalah kesimpulan. Oke, saya mau dia seperti ini modelnya. Nah, di bawah Microsoft Word ini, sama halnya yang tadi, di bawah Microsoft Excel ada tujuan praktikum, terus teori dasar, terus prosedur, lalu pembahasan, lalu kesimpulan. Nah, jadi kita akan ada model yang seperti ini. Nah, kita akan mengatur. Cara mengaturnya, coba arahkan kursor kalian ke sebelum T dan sesudah huruf 2, angka 2. Jadi berada di paling awal dari tulisan tujuan, lalu kalian tekan tab yang ada di keyboard. Kalian tekan tab yang ada di keyboard. Misalnya, jadi kalian tekan yang ada di sini, tab ya, kalian tekan tab. Jadi pada saat berada di sini, kalian tekan tab, misalnya tekan tab sekali, secara otomatis dia akan berubah menjadi 1.1. Kalau saya tekan lagi tab sekali, dia akan berubah menjadi angka 1. Angka 1 itu di level 3. Kalau saya tekan lagi sekali, dia akan berubah menjadi A. Nah, supaya dia bisa kembali, kalian tekan shift yang ini, lalu kalian tekan tab. Nah, itu cara untuk mengembalikan. Tekan tab untuk memberi, tekan shift tab untuk mengembalikan. Nah, untuk tujuan praktikum dia di subbab. Di teori dasar sama halnya seperti tadi, tekan tab lalu kalian tekan tab. Nah, prosedur juga. Jadi dia akan otomatis seperti ini kan, dia akan otomatis. Kalian tekan tab. Nah, kesimpulannya pun seperti itu, tab. Terus bagian ini Microsoft Excel dia adalah bab, jadi nggak masalah. Di tujuan praktikum yang berikutnya yang bab 3 ini itu adalah subbab, jadi dia harus ditekan tab sekali lagi. Nah, kita bisa lihat urutannya 1.1 kan dia otomatis. Di sini dia berubah jadi 2.1. Kenapa? Yang bagian pertama tadi level satunya, di bagian kedua adalah sub levelnya, sub babnya. Nah, di bagian teori dasarnya kita bisa tekan tab lagi sekali. Nah, prosedur pun seperti itu, pembahasan itu seperti itu. Ada lagi, oke, terakhir kesimpulan. Nah, akan jadi seperti ini, kurang lebih jadinya seperti ini kan. Kurang lebih jadinya seperti ini. Bentar. Oke, saya close dulu. Jadi fungsi tab itu untuk mengubah tulisan, bukan tulisan, numbering. Jadi itulah istilahkan numbering. Cara untuk mengatur nomor. Oke, nah setelah itu kalian masukkan coba. Tujuan praktikum kalian itu apa? Tujuan praktikum dari Microsoft Word ini kita bisa lihat di buku dapat menggunakan fungsi pada Microsoft. Oke, yang kedua adalah dapat memahami cara penyusunan laporan di praktikum aplikasi penggunaan data. Nah, sama yang tadi kita tekan karena dia tidak mungkin sama dengan subbab, jadi dia harusnya nomor. Oke, ini kan teori dasar. Coba kita cari di internet saja supaya cepat. Kita cari di internet tentang Microsoft Word.
Jadi kalau mau mengambil dari internet, harap dibaca baik-baik dulu, jangan sampai salah memasukkan kata kunci. Misal, Microsoft Word. Nah, untuk referensinya kalian jangan lupa ya. Referensi itu kalau bisa jangan dari kayak Wikipedia atau blog. Coba cari sesuatu yang seperti dari bahan kuliah. Nah, inilah contohnya ya. Expedia.co ini bisa jadikan referensi pengertian Microsoft Word. Oke, kita bisa copy semua, salin, klik kanan, salin. Oke, kita kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini kalau kalian mau paste, jadi kita kalau mau paste itu kita enter sekali. Oke, kita enter sekali. Terus ini kan ada 1.3. Ini kalian jangan hapus backspace yang ada di keyboard itu ya. Tapi kalian pilih posisi paling dasar yaitu normal. Jadi kita nggak menghapus. Sebenarnya bisa saja kalian hapus ini, nggak masalah. Tapi kalau mau amannya ketika kalian mengetik supaya tidak ada sisa-sisa dari penomoran itu yang ikut, kalian pilih normal. Kenapa kalau misalnya kalian hapus, lalu klik kanan V, kadang mau dia ikut nomornya. Nomornya itu kadang mau ikut. Jadi yang tadinya 1.2 lanjut dia ke bawah. Jadi kalau supaya dia normal, jadi kita normalkan. Klik normal, lalu kalian paste. Nah, ketika kalian paste, jangan ambil yang ini, merge list. Maka dia akan jadi seperti ini modelnya. Jangan juga ambil yang ini, karena dia akan mempertahankan format dari yang kalian copy tadi. Kalian copy tadi bold, maka interface juga bold. Jadi kalau bisa paste-nya itu yang ini, yang ada huruf A-nya. Jadi klik kanan di lembar bagian kosong ini, terus pilih paste huruf saja, keep text only. Nah, kalau sudah, maka akan masuk seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal rapikan. Untuk tulisan Microsoft Word, dia itu berada di tengah. Oke, dia berada di tengah. Cara cepatnya kalian bisa tekan Ctrl plus E. Cara cepatnya, atau kalian bisa menggunakan fasilitas paragraf seperti ini. Nah, untuk tujuan praktik, kita harus dapat 3 cm ini. 3 cm itu batasnya sampai di sini. Oh, mungkin saja ada yang belum aktif garis bantunya ya. Ini kan garis bantu namanya. Supaya dia aktif, kalian masuk ke file lagi, klik file, pilih option, lalu dari option ini kalian pilih advance. Lalu cari format penulisan. Format penulisan itu adanya di nih, show dokumen konten. Dia akan menampilkan konten-konten yang ada di dokumen. Di sini ada tulisannya set show text boundarize. Show text boundarize. Kalian klik, lalu kalian OK kan. Nah, kalau dia hilang seperti ini, artinya mungkin saja ya, ada beberapa komputer yang tidak muncul garis bantunya seperti ini. Kan kalau nggak ada garis bantu, kadang dia payah ngaturnya. Kalau ada garis bantu enak, 3 cm itu sampai sini batasnya. Nah, dan garis bantu itu tidak akan muncul ketika kalian save dalam bentuk PDF maupun save dalam bentuk print dalam bentuk kertas. Dari cara memunculkan teks bantunya, kalian klik file, lalu pilih option, pilih advance, pilih bagian display atau show text content. Nah, di bagian show text content, cari tulisannya show text boundarize. Lalu kalian klik OK, lalu kalian pilih OK. Nah, garis bantu akan muncul. Nah, seperti tadi, tujuan praktikum polanya ada di ujung ya. Tujuan praktikum polanya ada di ujung. Terus untuk nomor ini polanya ada di sini. Kenapa penting ini? Nanti kalian akan lihat efeknya seperti apa. Sama halnya ini, kita atur sedemikian rupa. Kalau kalian tidak mau capek mengatur seperti itu, ada cara cepatnya. Cara cepatnya memanfaatkan format painter. Kalian tinggal pilih salah satu, entah di tujuan praktikum atau di tujuan, terserah kalian pilih, arahkan kursor ke situ. Kalau sudah di situ, kalian pilih ini, format painter. Nah, di sini ada cara cepatnya, Ctrl Shift C untuk
mengcopy, Ctrl Shift V untuk mengimplementasi atau mem-paste. Coba kalian pilih format printer. Nah, kursor kalian akan berubah seperti ini. Akan ada kayak tanda sapu. Nah, kalian perhatikan, 1.1 sudah berada di pinggir kan, 1.2 belum. Jadi saya tinggal sapu yang ada di teori dasar, saya tinggal klik aja. Saya nggak perlu blok, tinggal klik. Nah, dia otomatis akan berubah. Coba kita coba lagi. Format printer. Tadi 1.2 teori dasar, 1.3. Mana 1.3? Gimana dia? Oh, dia berada di samping. Ini kan? 1.3 dia belum sampai ke samping, ke sebelah kiri. Jadi kita tinggal klik prosedur. Oke, dia sudah berubah. Format painter lagi, coba ke pembahasan. Oke, sudah pindah juga ya. Terakhir di kesimpulan. Kesimpulan coba kita klik. Oke, dia sudah pindah juga. Nah, selanjutnya itu kita akan merapikan. Apa yang kita merapikan? Pertama ya, ini pengertian Microsoft Word tadi dalam bentuk bold tadi ya, dari sumbernya. Coba kita lihat. Sumbernya dia tadi itu bold. Jadi kalau di sini kita arahkan dia ke nomor. Jadi kita ubah dia ke nomor. Caranya, ambil lagi yang tadi, yang ini. Tulisan dapat menggunakan fungsi pada Microsoft Word. Kalian tinggal klik, lalu kalian pakai format printer, lalu pilih pengertian Microsoft Word. Nah, dia akan berubah jadi nomor 1. Selanjutnya ini tadi normal ya. Kalau dia normal, coba kalian arahkan dulu sedemikian rupa sampai modelnya seperti ini. Jadi untuk yang pengertian yang ada di dalam sebuah nomor, coba dia ratakan ke bawah. Modelnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kalian rata kiri kanan kan. Bisa kalian tekan Ctrl J atau kalian pilih yang ada di sini. Tuh, Just TV, Ctrl J. Supaya dia rata kiri kanan. Nah, untuk yang di bawahnya sama, kalian tinggal pilih tulisan Microsoft Word, pilih format painter, lalu pilih yang ini. Oke, dia akan otomatis mengarahkan formatnya tadi rata kiri kanan, dia akan otomatis rata kiri kanan. Formatnya tadi maju ke depan sebanyak 1 tab, maka ini pun akan ikut secara otomatis. Ini bisa diuji lagi. Kalau kalian mau uji, kalian klik dalam perkembangan ini, lalu pilih format printer, pilih adapun fungsi, kalian tinggal klik, nah dia akan otomatis akan berubah. Oh, tadi saya melanjutkan angka 1, pengertian Microsoft Word. Di sini belum. Jadi kalian tinggal tulis Microsoft Word, pilih format printer, lalu pilih fungsi dan kegunaan Microsoft Word. Nah, dia akan lanjut nomor 2. Ini usahakan jangan ada yang seperti ini ya. Jadi kita lanjut. Oke, kita akan lanjut. Oke. Nah, ini tadi dulu. Jadi saya pakai cara cepat aja, Ctrl Shift C untuk mengcopy, Ctrl Shift V untuk mem-paste. Nah, setelah teori dasarnya seperti ini sudah jadi, sekarang kita mau buat tujuan praktikum ini kalau bisa bold. Teori dasar ini kalau bisa bold. Bold itu yang ini kan, Ctrl B. Ctrl B untuk bold. Oke, tadi prosedur sama pembahasan itu juga bold. Ini juga bold. Oke, terus yang ini, yang di bawah, saya tinggal copy format printer, lalu saya blok. Dah, otomatis dia akan berubah. Microsoft Word pun dia harus bold. Oke, seperti ini. Microsoft Word, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pakai format printer, lalu kita aplikasikan ke Microsoft Excel. Jadi kalian harus perhatikan ya, bisa seperti ini modelnya, langsung tarik seperti ini, atau bisa juga kalian menggunakan yang ini. Coba saya ulangi, format printer, tanda kursor yang warna putih, yang mengarah ke baris yang sedang ditunjuk bab 2, Microsoft Excel dasar. Kalian tinggal klik, otomatis akan berubah. Oke, kita ulang lagi, format printer untuk bab 3. Oke. Ya, sudah sedikit rapi ya, sudah sedikit rapi. Selanjutnya itu kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi setelah masuk ke tahapan numbering, kalian akan masuk ke tahapan berikutnya. Ya, tahapan berikutnya itu untuk styling. Nah, tahapan berikutnya adalah styling. Styling itu yang kita gunakan adalah yang ini. Ya, jadi kalian perhatikan di bagian atas itu ada normal, no spasi,
itu hapus semua. Jadi semua yang ada di dalam kotak ini kalian hapus. Cara menghapusnya, kalian klik kanan, remove from style gallery. Klik kanan, remove from style gallery. Hapus semua kecuali normal. Jadi ini sisakan ya, normal ini sisakan. Normal itu digunakan untuk membantu kita kalau ada yang salah. Jadi jangan dihapus, kalau bisa jangan dihapus. Kita hapus semua sampai dengan paling ujung. Oke, kita hapus. Kita kosongkan. Kita nggak pakai style bawaan dari Microsoft Word. Jadi kita buat sendiri stylenya nanti. Nah, cara membuat style, kalian klik misal, ini kan bab 1. Nanti kita buat dia style untuk bab. Nah, cara membuat style, kalian pilih dulu tulisan misal Microsoft Word atau Microsoft, terserah dari mana. Kalian pilih tanda panah ke bawah, bukan yang paling bawah ya, pengaturan style, tapi tanda panah yang mengarah more yang ini ya, tulisan more. Tanda panah ke bawah, lalu pilih create style. Nah, di sini ada kotaknya. Kita tinggal tulis style yang pertama namanya bab. Oke, bab. Jadi style yang pertama adalah bab. Kalian tinggal tekan oke, nanti akan muncul di atas 1 titik bab. Style yang kedua adalah tujuan praktikum. Jadi kalian arahkan lagi kursor kalian, tadi kan di sini pindah ke tujuan praktikum. Lalu kalian buat yang kedua. Style yang kedua, yang ini. Style yang kedua namanya subbab. Oke, jadi 1.1 itu stylenya namanya subbab. Kalian tinggal klik oke. Oke, udah jadi. Style yang ketiga adalah number, yang ini ya. Ini kalau bisa rata kiri kanan ini supaya nggak salah. Oke. Number sama seperti yang tadi, kalian pilih dulu tulisan angka 1 atau angka 2 terserah yang mana. Setelah itu kalian pilih create style. Lalu di sini kalian tulis 3 titik nomor. Jadi untuk nomor kita pakai yang itu. Oke, nomor sudah jadi. Yang ini. Terus ini belum ada stylenya ya. Kalau kalian perhatikan dia nomornya nggak berwarna. Kalau nomornya harusnya kan nomor. Kalau dia nggak berwarna seperti ini, kalian tinggal klik aja nomornya supaya berwarna. Nah, oke, nomor 1 ini sudah berwarna nomornya, sudah bukan berwarna terselect namanya terselect. Terus nomor 2 pun sudah terselect di sini. Nah, masuk yang ini. Tadi harusnya dia sama dengan subbab. Kalau dia nggak muncul di atas juga di subbab, kalian tinggal pilih aja langsung. Secara otomatis dia akan memiliki style namanya subbab. Pengertian Microsoft. Ini pun belum ada stylenya kalau kalian perhatikan di atas. Belum ada kan? Nah, kalau dia belum ada, kalian tinggal pilih tulisan pengertian Microsoft Word, lalu pilih nomor. Oke, sekarang dia sudah punya style. Berikutnya itu yang nomor 2. Nomor 2 tadi dia adalah nomor. Oke. Nah, ini paragraf. Paragraf yang ada di dalam nomor. Jadi kita buatkan dia. Misal, ini saya kasih stylenya namanya paragraf nomor. Paragraf nomor. Saya nggak lupa kan, paragraf nomor. Jadi kalau modelnya seperti ini, itu adalah paragraf nomor. Jadi kalian tinggal pilih salah satu tulisan yang ada di sini, terserah yang mana. Lalu buat style baru, kalau sudah kalian tekan OK. Nah, paragraf nomor sudah jadi. Berikutnya yang bawah sini, ini pun belum ada ya, dia masih tercentang di normal. Karena dia belum ada, kalian tinggal pilih paragraf nomor. Oke. Coba yang fungsi nomor 2 fungsi, dia sudah ada stylenya, nomor. Terus yang ini, ada pun fungsi, coba kita ke atas. Stylenya masih normal, tadi harusnya paragraf nomor. Oke, ini pun harusnya paragraf nomor. Yang terakhir adalah paragraf nomor. Ini belum ada ya, yang prosedur. Oke. Untuk yang prosedur tadi apa ya? Tadi prosedur itu namanya subbab. Nah, kita tinggal pilih. Pembahasan itu subbab. Kesimpulan itu subbab. Tujuan praktikum ini subbab. Bab 2 Microsoft Excel, bab teori dasar, subbab. Jadi cara cepat mungkin bisa seperti ini. Subbab. Oke. Nah, pembahasan udah, kesimpulan juga udah.
terakhir ini fungsi if count. Fungsi if count belum ada juga di bab. Nah, sudah jadi style kita. Ada nggak yang kurang? Ada yang kurang. Kenapa huruf A-nya belum ada? Kalau ada huruf A, tempatnya di sini. A titik spasi. Tapi kalian cara membuat A-nya itu kita pakai yang urutan yang ada di sini. Misal ya, dari terus styling. Ini contoh aja nih, styling. Jadi saya mau buat huruf A. Huruf A-nya tadi supaya dia bisa muncul, kalian klik dulu pengertian Microsoft Word, lalu pilih format painter, lalu paste ke heading supaya dia muncul. Nah, kalau dia sudah muncul, kalian tinggal klik sekali yang ada di keyboard. Nah, kalau sudah, coba kalian rapikan dulu ya. Coba kita rapikan dulu. Heading itu kalau bisa dia lurus dengan yang ada di atasnya. Jadi huruf A-nya ini lurus dia, sama yang ada di atasnya. Nih, dia harus lurus sama huruf W. Styling belum ada ya. Stylingnya ini belum ada. Kalian klik heading, pilih format painter ke styling. Oke, dia sudah punya. Oh, di sini belum ada. Dia masih nomor. Padahal ini sudah huruf. Nah, kita klik dulu headingnya. Setelah klik heading, pilih create new style. Oke, lalu pilih nomor 4 huruf. Lalu pilih oke. Oke, dia sekarang sudah punya. Stylingnya kita tinggal tambahkan. Tinggal kalian pilih. Nah, sekarang heading sudah nomor 4, huruf, styling nomor 4 juga huruf. Ada lagi, setelah huruf itu kan kadang ada bulat kan, bulat itu posisinya di mana? Posisi bulat itu biasanya kalian tinggal tekan enter di heading, lalu buat dia seperti ini. Cara satu misalnya, cara 2. Heading. Nah, di bulat ini kalian juga harus rapikan. Bulat itu biasanya selurusan dengan tulisan yang ada di atasnya. Terus ini kalau bisa agak rapat. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kalau dia sudah jadi, ternyata heading stylenya masih huruf, kalian tinggal buat style baru, namanya bulat. Nomor 5 titik bulat. Lalu kalian tekan oke, bulat sudah jadi. Yang di bawahnya cara 2. Cara 2 kan harusnya bulat. Kalian bisa pakai format yang painter, jadi kalian klik cara 1 dulu, lalu pilih format painter, lalu pilih cara 2. Atau bisa saja langsung pilih tulisan cara 2, lalu pilih bulat. Nah, fungsi menarik dari ini, styling itu seperti ini misal. Coba kalian perhatikan, sekarang itu di tujuan praktikum adalah bold. Kalau saya ubah menjadi I, misalnya miring, tulisan miring seperti ini kan. Nah, kita akan mengubah secara otomatis yang lain. Bagaimana caranya? Kita miringkan dulu di sini. Kalau dia sudah miring, coba tunjuk yang tulisan miring tadi. Kalian klik kanan di subbab, style subbab. Lalu pilih update 2 titik subbab to my selection. Kalau kalian pilih secara otomatis, yang lain akan ikut miring. Nah, seperti ini. Yang lain akan ikut miring. Kalau saya tegakkan kembali, saya matikan misalnya boldnya, saya tinggal update, klik kanan, update. Secara otomatis yang lain akan kembali lagi seperti semula, bold. Nah, itu kelebihan dari styling. Jadi, sedikit kita ubah, maka yang lain akan ikut berubah. Contoh, lain ya. Ini misalnya Microsoft Word, saya mau tambahkan dia seperti ini. Kadang itu tulisan kan ada yang seperti ini. Ada tabnya ya, ada tabnya. Setelah dibuat seperti ini, yang di bawah kan belum ikut berubah. Ternyata halaman 100 saya belum ikut berubah. Nggak mungkin kalian akan edit satu persatu. Mungkin bisa saja dikerjakan satu persatu, tapi akan memakan waktu. Cara cepatnya ya, kita tinggal update paragraf nomornya. Update paragraf nomor to my selection. Nah, secara otomatis yang lain akan ikut, ada tabnya itu. Semua akan ikut, ada tabnya. Jadi tanpa kalian tambahkan tab, semua akan ikut. Makanya styling itu perlu. Styling itu perlu. Saya kembalikan lagi ya, saya hapus dulu tabnya. Setelah itu saya update. Oke, supaya kembali seperti semula. Ini bergeser ya, kalau kita perhatikan dia bergeser. Biasa seperti itu. Kalau dia bergeser, kalian geser kembali, lalu kalian update. Oke, dia sudah lurus kembali. Nah, kalau sudah kalian atur sedemikian rupa,
kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya namanya heading. Heading mana ini? Heading itu ada di halaman heading itu ada di halaman 13 ya. Di modul buku panduan kalian ada halaman 17. Untuk memaparkan heading itu biasanya digunakan sebagai apa yang akan membuat daftar isi. Heading digunakan untuk mempermudah kita ketika menulis sebuah buku, penggalan, paper. Jika kita menggunakan heading style, dokumen kita akan lebih rapi. Nah, untuk menampilkan heading style-nya, kalian masuk ke view dulu ya. Setelah masuk ke view, kalian pilih navigation pane. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian heading yang akan menampilkan heading-heading kita. Nah, untuk yang pertama itu tulisan bab 1 Microsoft Word. Kalian pilih dulu tulisan tersebut, terserah yang mana. Setelah itu kalian pilih home. Oke, pilih home, lalu pilih bagian paragraf. Di bagian paragraf ini ada outline level. Outline levelnya ubah menjadi level 1. Inilah heading. Heading itu ada 9 level semua. Tapi yang kita gunakan hanya 3. Level 1, level 2, level 3. Untuk outline levelnya level 1. Nah, kalau sudah kalian tekan oke, secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Tujuan praktikum. Tadi tujuan praktikum itu dia berada di level 2. Di level 2. Kalian tekan oke. Nah, coba kita update. Di sini baru satu kan yang muncul, Microsoft Word. Kalian tinggal klik dulu Microsoft Word, lalu kalian pilih klik kanan update bab Tomat selection. Nah, nanti akan muncul ini otomatis. Jadi tanpa kita ubah yang di bawah, dia akan otomatis masuk. Microsoft Excel dasar dan seterusnya. Oke. Berikutnya tujuan praktikum. Tujuan praktikum sudah ada headingnya, tetapi yang lain kan belum. Teori dasar dan sebagainya itu belum. Kalian klik tujuan praktikum atau heading tulisan tujuan praktikum, lalu kalian update lagi stylenya. Update subbab tomat selection. Nanti akan muncul juga yang lain. Tuh. Jadi kita pakai 2 level aja ya. Seperti ini aja. Microsoft Word, tujuan praktikum, cerdas dan sebagainya. Nah, itulah fungsi heading. Jadi kalau dia tidak muncul, heading kalian tidak, navigation pane ini nggak muncul, cara memunculkannya, klik view, pilih navigation pane. Nah, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini belum ada semua, seperti ini ya, saya kembalikan dulu seperti semula, atau nggak usah. Kalau ini belum ada, misalnya Microsoft Word-nya belum ada di heading, kalian tinggal masuk ke home, pilih paragraf, lalu pilih outline levelnya jadi level 1. Lalu kalian tekan oke, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kalau sudah kalian tambahkan ke heading navigation pane-nya, kalian tinggal klik kanan di sini lalu update bab Tomat selection agar yang lain ikut masuk ke sini. Sudah, kalau sudah bagian ini, kita akan finishing style. Halaman 16, finishing style. Oke, di sini kalau kalian perhatikan, bab 1 Microsoft Word ini nyambung kan? Nyambung, di sini pun nyambung. Tapi kalau kalian enter, misalnya, saya mau tulisan Microsoft Word-nya di bawah. Kalau kalian enter, maka di sini akan ikut berubah. Sorry, berubah ya, udah ikut dia. Nggak mau turun dia. Kasih spasi dulu. Oke, kasih spasi. Kalau saya enter, maka dia akan menjadi seperti ini. Nggak mau dia di sini satu baris, terus di sini jadi 2. Jadi caranya itu tekan shift enter di keyboard. Tekan shift enter. Saya coba tampilkan keyboardnya lagi ya. Keyboard. Di sini kalian tekan shift enter. Jadi arahkan dulu kursornya ke Microsoft Word, lalu kalian tekan shift yang ada ini, lalu pilih enter ya. Lalu pilih enter. Maka otomatis tulisannya akan menjadi seperti ini. Bab 1 Microsoft Word, lalu di bagian sini dia akan tetap lurus. Di bagian sini dia akan tetap lurus. Kan kalau kalian perhatikan bab 1 dan Microsoft Word masih lurus, sementara di sini sudah berbeda baris. Itu gunanya shift enter.
enter itu dia buat enter tetapi mempertahankan formatnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal perhatikan. Apa yang kalian perhatikan? Kalau bisa, ukuran ini jangan bergeser. Dia tetap berada di rule-nya masing-masing. Dia harus tetap lurus. Tetap berada di pembatas. Jadi dia usahakan harus tetap berada di perbatasan antara batas margin kita dengan isi konten kita. Jadi dia berada di sini ya, tengah-tengah. Sama halnya yang di sebelah ujung sini, kalau kalian perhatikan, bisa naik dia ya. Kalau kalian perhatikan ini, dia harus berada di antara ujung juga. Sorry. Nah ini ya, dia harus berada di antara pembatas margin kertas kita. Supaya tulisan Microsoft Word ini berada di tengah. Nah kalau sudah, kalian bisa update lagi kembali. Update style, namanya finishing style, artinya dia paling terakhir. Yang di bawah kira-kira berubah tidak? Bab 2. Oh ternyata dia nggak berubah. Kalau dia nggak berubah, kalian gunakan secara manual. Kalian tekan shift, oke, latihan shift, lalu kalian tekan enter. Jadi dia seperti ini. Untuk yang ini, kalian tekan shift, lalu kalian tekan enter. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, untuk biasanya kan tulisan bab 2 ini dia nggak berada di satu halaman dengan bab 1. Tulisan bab 2 ini biasanya berada di halaman berikutnya. Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa gunakan layout, lalu break, lalu pilih pack. Jadi arahkan dulu kursornya ke tulisan setelah bab 2. Ini kan. Setelah itu kalian pilih break, lalu pilih pack. Nanti dia akan otomatis berubah menjadi seperti ini. Oh, ternyata ada yang hilang ya. Kalau kalian perhatikan, dia tiba-tiba berubah jadi bab 3. Ada di sini ada bab 2, berarti di sini ada sesuatu. Nah, kalau dia ada sesuatu seperti ini kan ada sesuatu kayak tanda panah, coba kalian bold, lalu kalian pilih normal. Mana normal? Ini dia. Oke. Kalau sudah berubah menjadi normal, secara otomatis di bawah itu akan otomatis menjadi 2. Nah, kita coba lagi ya. Untuk bab 3, kita pakai cara yang kedua. Tadi menggunakan layout, pakai bricks. Oke, pakai pack, namanya pack brick. Yang lain itu namanya control. Oke, tekan control, lalu pilih enter. Jadi arahkan dulu kursor kalian ke depan fungsi bab 3. Setelah itu kalian tekan kontrol. Kalau sudah tekan, kalian tekan enter. Nah, nanti otomatis dia akan turun ke bawah. Oke, jadi itu namanya pack brick. Jadi dia bisa menggunakan fungsi yang di sini, layout yang ini. Terus bisa juga menggunakan control enter. Oke. Nah, itu bagaimana cara merapikan. Jadi kurang lebih kalau kita perhatikan sekarang, sebenarnya heading itu memudahkan kita juga loh. Kalau kita mau pindah ke, misalnya saya mau pindah ke Microsoft Excel tapi bagian prosedur, saya tinggal klik aja ini, prosedur. Saya langsung diarahkan ke situ. Saya mau dia ke teori dasar, saya tinggal klik teori dasar. Saya langsung akan diarahkan ke teori dasar, tanpa perlu kalian cari di mana halaman berapa dia. Itu untuk tulisan file ya. Di halaman 17 itu ada perintah juga tentang pengaturan enter. Itu kalian bisa pelajari sendiri mungkin. Nah, ada nanti penomoran halaman. Di halaman 18 itu ada penomoran halaman. Kalian pelajari sendiri juga. Nah, untuk daftar isi pun tolong kalau bisa kalian gunakan yang ada di komputer kalian. Manfaatkan yang ada di halaman 21 sampai dengan selesai. Referensi otomatis 1.12. Jadi kalian gunakan referensinya kalau bisa otomatis. Nah, untuk format laporan sendiri nanti akan dikirim menggunakan nanti dikirim ke grup supaya bisa kalian pelajari. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu tampilan cara untuk mengatur laporan kita. Jadi yang pertama adalah tujuan praktikum, yang kedua adalah teori dasar nanti asisten sampaikan berapa lembar. Prosedur adalah tempat screenshot yang kalian kerjakan selama praktikum.
Dan pembahasan adalah tempat apa yang kalian bahas, apa yang kalian kerjakan dari prosedur. Jadi kalau prosedur ada screenshotnya, di pembahasan itu ada penjelasannya. Nah, terakhir ada kesimpulan, terus di bagian bawahnya itu ada daftar pustaka. Mungkin dia tidak akan masuk. Oh, dimasukkan aja ya, supaya enak. Dia di 1.6 adalah daftar pustaka untuk modul 1 atau untuk bab 1. Di kesimpulan ada juga daftar pustaka untuk modul bab 2. Oke, mungkin cukup dari saya terkait Microsoft. Mohon dipelajari baik-baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.